Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pet Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang perpajakan nih, lebih tepatnya PPN ya. Karena ada info bahwa tahun 2025 PPN akan naik jadi 12%. Wah, gimana tuh ya? Pajak pertambahan nilai atau PPN resmi akan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi karena dampaknya bakalan dirasain sama seluruh kalangan masyarakat. Mau itu kelas bawah, mau kelas menengah, atau kelas atas. Dan berikut ini gue akan share berbagai informasi dan juga analisis sedikit lah ya dampaknya bagi berbagai kelas sosial serta alasan dibalik kebijakan ini. Kenaikan PPN di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU PHP sejak 2021 bertujuan untuk menambah penerimaan negara. Pemerintah mengambil langkah ini sebagai upaya memperkuat anggaran setelah pengeluaran besar selama pandemi, termasuk untuk subsidi dan juga program-program pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa peningkatan PPN diharapkan dapat mendukung anggaran yang lebih berkelanjutan dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, itu tadi alasannya kenapa dinaikkan ya PPN ya. Tapi beberapa kritikus ini nggak setuju ya. Sebenarnya termasuk gue juga sih. Gue juga nggak setuju sebenarnya. Karena mereka berpendapat bahwa kenaikan PPN ini bisa terlalu agresif ya. Apalagi Indonesia kan baru aja menaikkan PPN dari 10% ke 11% di tahun 2022 kemarin. Gimana? Kalian adalah tim yang setuju PPN naik atau tim yang nggak setuju PPN naik? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kenapa PPN itu dinaikkan ya atau ditingkatkan. Sebenarnya peningkatan ini dimaksudkan agar Indonesia tidak terlalu tertinggal dalam penerimaan pajak dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Seperti di Filipina yang juga memiliki tarif PPN 12%. Di sisi lain, beberapa negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia masih memiliki PPN yang rendah yang bisa memberikan keunggulan kompetitif di bidang perdagangan. Kalau mau dibandingkan, Filipina itu kan tarif PPN-nya tertinggi sekarang nih di ASEAN ya, sebesar 12%. Indonesia kan 11% nih sekarang nih ya. Kemudian Malaysia, Kamboja, dan Vietnam itu masing-masing 10%. Sementara di Singapura, Laos, dan Thailand itu cuma 7%. Jadi, kalau tahun depan naik 12%, ya Indonesia bakalan jadi negara di ASEAN dengan nilai PPN tertinggi barengan sama Filipina. Tapi buat apa sih sebenarnya lomba-lombaan main gede-gedean tarif PPN ini? Buat apa gitu? Ya, coba deh buat yang pengen komen tuliskan deh di bawah ya. Oke, sekarang kita bahas dampak pada kelas bawah ya jika ada kenaikan PPN seperti ini. Karena kenaikan PPN ini sebenarnya akan berdampak cukup besar pada kelas bawah yang cenderung mengeluarkan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pokok. Meski beberapa kebutuhan dasar seperti beras, sayur, dan layanan pendidikan serta kesehatan itu dikecualikan dari PPN, tapi barang-barang lain ya pasti akan tetap naik lah ya. Artinya, masyarakat dengan pendapatan rendah mungkin harus menekan pengeluaran-pengeluaran mereka untuk menghindari kenaikan harga pada produk yang sehari-hari biasa mereka beli, yang berpotensi akan menurunkan standar hidup mereka atau mempengaruhi kesejahteraan keluarga mereka. Jadi kelas bawah ini udah sulit hidupnya, jadi makin harus sulit lagi karena harus berhemat gitu kan, harus nurunin standar. Gimana nih? Kenaikan PPN ini juga memungkinkan memperparah angka inflasi ya, karena banyak produsen dan distributor yang akan menyesuaikan harga produk mereka untuk menutupi biaya kenaikan pajak, yang mana akhirnya biaya kenaikan pajak ini akan dibayar lagi oleh si konsumen itu kan. Akibatnya ya masyarakat berpendapatan rendah mungkin akan merasa terbebani karena harga barang-barang konsumsi yang meningkat nantinya. Kelas menengah diperkirakan akan merasakan dampak kenaikan PPN ini melalui peningkatan harga barang dan jasa secara menyeluruh, termasuk produk konsumsi sekunder seperti elektronik atau produk-produk yang sifatnya untuk lifestyle ya, atau gaya hidup ya, kayak baju, aksesoris gitu-gitu, mungkin belanja mobil, aksesoris mobil atau motor gitu ya, atau handphone dan lain sebagainya lah. Di Indonesia sebenarnya kelas menengah ini merupakan tulang punggung konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari setengah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika konsumsi kelas menengah ini turun karena harga yang semakin mahal, ini bisa mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Dan kelas menengah secara behavior mungkin akan lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka, terutama untuk kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan tersier. Mereka mungkin akan mencari berbagai alternatif yang lebih murah atau mengurangi frekuensi pembelian untuk menyesuaikan dengan anggaran yang lebih ketat. Efek ini bisa memicu perlambatan di sektor perdagangan dan juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang
lebih rendah. Jadi gue ambil contoh misalnya untuk kelas menengah ya. Biasanya kalian beli sabun atau beli sampo mungkin harganya 50.000 atau 100.000. Dengan adanya pajak kan harganya nanti makin naik. Akhirnya kita akan cari alternatifnya, kita akan cari sabun dan sampo yang lebih murah gitu ya. Jadi udah main fungsi aja nanti itu. Nah itu akan menggerogoti laju pertumbuhan ekonomi yang tadi udah gue bilang gitu. Padahal kan katanya presiden terbaru kita ya Pak Prabowo ini kan mau menaikkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sebesar 8%, which is itu angka yang lumayan gede ya. Tapi ya gimana menurut kalian nih? Apakah dengan kenaikan PPN akan beriringan dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi atau kenaikan angka pertumbuhan ekonomi? Coba tuliskan di kolom komentar. Untuk kelas atas dampaknya mungkin lebih terbatas ya secara finansial, tetapi mereka kemungkinan besar akan lebih selektif dalam pengeluaran untuk produk-produk yang premium. Konsumen kelas atas itu kan sebenarnya mereka lebih cenderung untuk beli barang-barang yang mewah gitu ya, dan barang-barang mewah itu kan kena PPN juga, dan PPN-nya pasti secara angka, secara nilai itu lebih besar. Sehingga mungkin dengan adanya kebijakan PPN naik 12% ini akan bisa mengurangi konsumsi mereka terhadap barang-barang mewah tersebut ya. Beberapa pelaku usaha di sektor barang mewah mungkin akan melihat penurunan permintaan ya, karena konsumen mungkin akan melakukan penundaan atau menunda pembelian atau beralih ke produk dengan nilai yang lebih ekonomis. Tapi ya kalau kelas atas kan bebas aja ya, duitnya banyak gitu kan, mau beli ya beli, enggak ya enggak. Mereka tuh punya opsi yang lumayan lega lah gitu, karena ya duitnya banyak gitu. Sekarang gue mau bahas tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai warga negara ya, kita sebagai konsumen juga di Indonesia. Karena menghadapi kenaikan PPN, kita sebagai warga negara perlu merencanakan strategi keuangan untuk mengurangi dampaknya ke diri kita ya, minimal ke diri kita dulu lah. Beberapa langkah yang bisa dilakukan, yang pertama kalian harus melakukan pengaturan anggaran yang lebih cermat. Pastikan alokasi dana untuk kebutuhan dasar itu tetap aman dan prioritaskan pengeluaran pada barang-barang yang memang benar-benar dibutuhkan. Kemudian yang kedua, berhemat pada pengeluaran non-essential. Kurangi pembelian barang tersier atau mewah yang mungkin mengalami kenaikan harga yang cukup besar. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mempertimbangkan untuk menambah pendapatan ya, atau menambah tabungan. Mungkin kalian bisa mempertimbangkan dengan bekerja tambahan gitu ya, atau investasi yang aman tapi menguntungkan gitu kan, agar ada sumber penghasilan tambahan yang bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran yang lebih tinggi di masa mendatang. Yang terakhir itu menjaga stabilitas finansial dan juga stabilitas mental. Mengatur ulang rencana keuangan itu juga bisa mengurangi stres dan juga menjaga kondisi mental yang lebih stabil dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Jadi dengan persiapan yang tadi udah gue jabarkan, mungkin kita akan lebih siap menghadapi dampak dari kenaikan PPN dan juga bisa menjaga stabilitas keuangan. Dan mungkin jika strategi yang tadi udah gue share itu kelihatan klise gitu ya, ya sebenarnya kita harus bertindak sih. Maksudnya pasti ada penyesuaian lah gitu ya. Jadi sesuaikan aja dengan kemampuan dan berdasarkan kebutuhan kalian gitu. Kalau gue sih prediksi ketika PPN nanti naik 12%, gue akan pasti lebih selektif dalam memilih barang yang akan kena PPN gitu ya. Which is ya mau gimana, itu harus dipilih gitu. Ya walaupun pahit mungkin ya, tapi ya itu yang harus dilakukan. Oke, mungkin itu sedikit pendapat gue terkait PPN ya, yang udah gue share di video ini. Gimana menurut kalian? Apakah PPN naik ini akan mempengaruhi kehidupan kalian nantinya? Gimana prediksi kalian tentang ekonomi kita ke depan? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena PT Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, yang mana company-nya ada di US dan ada di Europe. Disesuaikan saja dengan skill, pengalaman, dan expertise kalian. Di-apply sebanyak-banyaknya, dan gue doakan semoga kalian bisa dapat kerjaan secara remote, lumayan bisa nambahin penghasilan di tengah kabar PPN akan naik di tahun depan ya. Jadi silakan dicoba, linknya udah ada di kolom deskripsi di bawah. Ya mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.